Hai teman-teman semua, selamat pagi, selamat siang, selamat sore, dan juga selamat malam untuk kalian semua. Selamat datang kembali di vlog hari ini. Kita mau menata kayu, kita sudah order kayu banyak sekali teman-teman. Nah, di setiap menjelang musim gugur, di jalan-jalan itu dikasih seperti kayu ditancepin gitu, tapi itu bukan kayu. Jadi jalan besar, jalan kecil, perumahan itu pada ditancepin seperti itu untuk refleks. Jadi kalau ada kendaraan itu nyala, terutama jalan-jalan yang nggak ada lampu jalannya teman-teman. Jadi di Norway itu ada loh teman-teman, jalan nggak ada lampunya walaupun itu jalan yang banyak sekali mobil lewat, karena di situ nggak ada perumahan, jadi pakai refleks gitu. Dan juga mulai musim gugur tiba, pemakaian listrik itu lebih banyak teman-teman. Pokoknya berkali-kali lipat. Apalagi setelah musim gugur tiba, musim salju. Pakai listriknya itu lebih banyak karena kita butuh penghangat ruangan. Kalau tempat tidurnya kita nggak pakai karena saya lebih suka dingin. Dan juga para penduduk pakai lampunya itu lebih panjang. Kalau musim panas jam 3 malam itu sudah terang. Nah kalau sekarang musim gugur, musim salju, jam 8 itu masih gelap teman-teman. Dan di Norway itu orangnya itu pakai lampu itu walaupun listrik mahal itu nggak ada perubahan. Zaman listrik murah, sekarang listrik mahal itu di sekitar rumah itu nggak ada perubahan teman-teman. Lampu tetap nyala, ruangan terlihat dari luar itu tetap nyala. Jadi saat gelap kita keluar rumah, terus kita melihat rumah-rumah itu nggak terlihat sedih gitu karena lampu-lampu pada nyala di ruangan, padahal itu ruangannya nggak ada orangnya. Ada juga rumah yang pakai lampunya hanya satu untuk satu rumah karena terlihat dari luar itu remang-remang gitu. Ada juga lampu yang di tembok-tembok di luar rumah dimatiin, di dalam cuma satu lampu ada. Tapi rata-rata yang saya lihat rumah-rumah penduduk itu lampunya tetap aja sama seperti waktu sebelum krisis listrik. Padahal di negara Norway itu listrik itu bikin sendiri teman-teman, dan bikinnya itu dari air. Jadi 90% atau 80% itu dari air. Jadi di negara Norway itu bikin listriknya spesial gitu, karena rata-rata negara-negara itu kalau bikin listrik itu kan pakai bahan bakar ya. Kalau di Norway bahan bakarnya itu dari air, tapi listriknya dijual ke luar negeri. Dan juga lampu jalannya di jalan besar, jalan kecil, jalan perumahan itu juga nyalanya lebih awal, matinya lebih lambat. Di depan rumah itu sebenarnya sudah ada lampu jalan, di setiap rumah itu ada lampu jalan, tapi rumah-rumah penduduk itu di luar rumahnya juga ada lampu teman-teman, nempel di tembok gitu. Bagaimana kabarnya teman-teman semua di sana? Semoga sehat selalu, semangat kerjanya, bahagia. Nah, akhirnya kayu yang kita order 2 minggu sebelum hari ini datang satu truk ini, bener. Nah, ini buat pertama kalinya, bukan awal tahun ini musim dingin juga musim salju. Jadi ini bukan buat pertama kali tahun ini, bukan buat pertama di saat musim gugur gitu aja ya. Karena di Norway itu musim salju, awal tahun masih banyak salju, akhir tahun juga salju. Nah di Norway itu musim dinginnya mulai Oktober, tapi musim panas juga dingin. Jadi mau bilang musim dingin tapi musim panas itu juga dingin, karena musim panas itu suhunya 20 derajat, 18 derajat, paling tinggi itu 25 derajat. Itu jarang sekali teman-teman, tapi tergantung letak wilayahnya ya. Kalau di sebelah selatan sana, di sana itu musim seminya lebih awal. Jeg må flytte bilen først. Oi. Nah, ban musim panasnya sudah diganti kemarin pagi, gantinya di bengkel. Jadi musim gugur dan musim semi itu bannya diganti. Musim panas bannya yang di sebelah sini hitam.
40 cm. Boleh tak? Ska vi ta de små lägger bort här? De kan bli som åkan lite. Nah, menata kayunya kita dibantu Pak Su teman-teman. Jadi kerjanya lebih cepat. Dan seperti ini nih, setiap akhir tahun pasti kita beli kayu beratus-ratus kilo. Nah, ini nggak cukup teman-teman, nanti kita pasti beli lagi. Dulu-dulu di tahun pertama, kedua, tiga di rumah yang lama itu malah kita nggak pernah beli kayu, kita pakai listrik. Padahal di dalam rumah itu ada tempat api unggunnya, tapi kita nggak pernah beli. Nah, semenjak listrik melonjak tinggi setinggi gunung Everest itu ya, kita banyak sekali beli kayu bakar di satu musim. Karena musim dingin, bagiku nggak musim dingin, musim beku saja ya, musim gugur sampai musim salju. Dan kayu bakar yang kita beli ini kayu yang paling terbagus di Norway teman-teman. Jadi kayunya itu tahan lama dibakar, dan panasnya itu bener-bener panas. Dibakar itu panasnya awet, dan juga enggak bikin sangit di dalam ruangan, enggak. Hangat dari apinya itu enak di ruangan, di badan juga enak. Nah, kayu bakarnya ini kita beli dari petani teman-teman. Karena kalau kita beli dari petani itu kita membantu para petani, karena petani kalau musim gugur sudah enggak ada tanaman sampai musim salju mau nanam apa ya. Jadi musim panas tiba, para petani itu juga menjaga ladang, nebangin kayu, lalu babaunya dikumpulin jadi satu, kemudian dipotong-potong kecil, dibelah-belah kecil, dikeringkan. Jadi itu butuh waktu untuk mengeringkan kayu-kayu. Nah, kayu-kayu yang dijual untuk penghangat ruangan ini kualitasnya lebih bagus kalau sudah lama teman-teman, sudah kering itu malah kualitasnya lebih bagus. Jadi kalau kayunya lebih lama dikeringkan, oh nanti dibakar cepat habis karena terlalu kering. Enggak teman-teman, malah kualitasnya lebih bagus. Nah, musim beku tiba, pembayaran listrik itu benar-benar membengkak teman-teman. Seumpamanya musim panas kita bayar hanya 1.000 perak gitu ya, itu nanti musim gugur tiba sampai musim salju, musim semi itu melonjaknya itu kita per bulannya sampai 1 juta rupiah itu ibaratnya. Dan juga tergantung pemakaian tuan rumahnya ya teman-teman, juga tergantung rumahnya, mobilnya pakai listrik enggak, nyuci bekakas dapur pakai tangan atau pakai mesin, nyetrika setiap hari atau enggak, pakai pengering pakaian atau enggak, setelah gelap tiba lampu-lampu dinyalain semua atau enggak, di setiap ruangan rumah pakai penghangat atau enggak. Ada juga yang pakai penghangat ruangan itu sedikit gitu, jadi kalau kita duduk atau apa gitu itu terasa dingin menusuk di kulit dan kering. Kulit kita itu bisa merasakan teman-teman. Kalau di kamar kami nggak pernah pakai penghangat teman-teman, walaupun di lantai itu ada penghangatnya, karena kami lebih suka yang dingin. Nah, walaupun nggak pakai penghangat itu udaranya nggak begitu dinginnya menusuk. Beda teman-teman kalau nggak pernah pakai pendingin tapi nggak kena hawa hangat, itu beda, seperti kita di gudang gitu loh. Kamarnya kami itu ada udara hangatnya dari depan. Di depan itu kan ada gang gitu loh, itu lantainya sudah nyala penghangat, di ruangan sebelah nyala lantainya. Jadi walaupun nggak pernah pakai penghangat, suasana udaranya itu sudah enak gitu. Nah, kalau air panas itu pasti teman-teman setahun full, walaupun musim panas itu pasti ada air hangat, karena di Norway itu airnya dingin beku walaupun itu musim panas. Kamar mandi ini lebih penting teman-teman, jadi kamar mandinya kalau nggak ada lantai penghangat, ada AC penghangat, ada yang nggak pakai teman-teman. Jadi setelah mandi itu dingin banget, ada, karena saya sudah ngalamin. Dan juga lampu-lampu di rumah dinyalain semua atau enggak, jadi semua kembali ke tuan rumahnya. Kalau di rumah kita udaranya itu seperti musim panas, jadi kalau di dalam rumah pakai jaket yang kemeresek itu loh, yang seperti plastik yang ada isinya, itu kita kepanasan karena suhunya sekitar 25 derajat. Kalau di kamar mandi di musim gugur dan musim salju itu menjadi 30 derajat. Nah, seperti itu ceritanya, tinggal di kutub utara, tinggal di atas bumi yang paling
paling tinggi, planet tinggi gitu loh, paling ujung, paling mentok, paling atas di dunia pokoknya. Makanya musim panasnya pendek, musim bekunya lebih panjang. Jadi musim bekunya itu Oktober sampai Maret, tergantung di atasnya ya teman-teman. Agustus malah sudah 10 derajatan. Nah, musim semi itu Juni. Alhamdulillah, walaupun tinggal di kutub utara, dinginnya panjang, saya sangat bersyukur setiap harinya. Alhamdulillah. Sedangkan harga kayu yang kita beli, satu bungkus yang besar, satu karungnya itu uang Indonesia sekitar 2 jutaan lebih, uang Norway 1.500, dan satu bungkusnya itu beratnya 1.000 liter. Nah, itu harganya termasuk biaya kirim teman-teman, karena kalau kita mau ambil sendiri kayunya di rumah petani itu harganya lebih murah, tapi kita nggak bisa ngambil karena kita nggak punya gerobak. Selanjutnya, kalau kita mau beli kayu yang seperti kita ini yang kualitas nomor 1 di Norway, itu termasuk juga ongkos ongkir. Kalau kita mau beli 5.400 kilo itu 7 jutaan rupiah. Nah, di saat musim beku tiba, sebelum atau sesudah kita beli kayu yang besar ini habis, kita beli yang kantongan kecil teman-teman di supermarket gitu. Itu beratnya sekitar 60 liter, dan kalau kita belinya di supermarket untuk 15 kilo kayu sama kayu yang kita beli ini 140.000 rupiah. Ada juga yang jual 15 kilo itu 170-an rupiah. Yang 20 kilo kayu bakar 215 rupiah. Sudah dulu ya vlog hari ini, kita jumpa kembali di vlog selanjutnya. Terima kasih banyak untuk kalian semua sudah meluangkan waktunya menonton vlog yang saya bikin. Semoga vlog Moda Norway menghibur. Dadah. Nah, ini yang kecil-kecil ini untuk apa itu, nyalain apinya buat pertama gitu. Yang pertama itu loh, yang pertama itu pakai ini. Biar nyalanya anteng, kita kunci ya. Nah, kalau seperti ini nyalanya cepet banget tuh. Jadi kayunya cepet habis. Jadi kita pintunya kita tutup sedikit. Ini ditutup ditutup tuh, apinya sedikit, dibuka sedikit agak-agak nyala. Dan pertama ini untuk nyalainnya tuh, pakai satu ditaruh di sana di dalamnya. Ini sisa tahun kemarin teman-teman, banyak banget tuh. Kok tahun kemarin, bukan Maret itu kan masih ada salju, tahun ini Maret gitu masih ada salju, jadi sisa tahun ini juga. Ditaruh di bawahnya. Ini di bawahnya nggak panas ini. Jadi pertama itu, terus ditaruh di sini, terus ditaruh yang kecil-kecil di atasnya, lalu yang besar-besar. Jadi yang ditimba ini untuk pemulaan gitu. Nah, ini saya ngomongnya nggak bisa kenceng karena ini di dalam rumah dan anak-anak masih tidur teman-teman. Kemarin siang sahabatnya Aldo datang, makan malam bareng, aktivitas nonton nonton filmnya di Netflix, di Disneyland, di Disneyland, Disney TV. Itu apa, sampai malam banget teman-teman. Kami sudah tidur, mereka itu belum tidur. Ini nih sahabat-sahabatnya Aldo ini, kadang Aldo yang tidur di sana gitu. Nih apinya tenang gitu ya tuh. Saya mau itu apa, nyedot-nyedot debu, biarin kenyang karena ini banyak kayu-kayu kecil-kecil seperti ini nih. Ini nanti jelimet ini ngambilinnya itu. Ini kayunya tajam banget, bener tajam banget ini. Dan kalau nggak pakai ini nih,
dingin. Jadi kita apa tuh namanya, nyedot debu ya.